saya akan bahas tentang pengantar statistika. Mungkin kalau dengar kata statistika, yang kebayang itu angka-angka di web ya. Padahal sebenarnya statistika itu dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak kita lihat hasil survei di berita, grafik harga, atau bahkan polling di media sosial. Itu semua pakai statistika. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang statistik dan statistika. Pertama-tama kita harus tahu perbedaan statistik dan statistika, karena ini sering banget ketukar. Statistik itu kumpulan data atau angka, statistika itu ilmu yang mengolah data tersebut. Contohnya, misalnya ada data tingkat pengangguran 9%. Nah, angka 9% itu namanya statistik. Cara dapatin angka itu, ngolah datanya itu namanya statistika, jadi gampang. Jadi, statistik sama dengan hasil, statistika sama dengan proses. Baik, kita masuk di sejarah statistika. Kalau dilihat dari sejarahnya, statistika awalnya dipakai sama pemerintah mengurus data negara. Makanya asal katanya dari state, yang artinya negara. Dulu cuma dipakai buat data penduduk atau pajak, tapi sekarang udah berkembang banget. Sekarang statistika dipakai di ekonomi, kesehatan, bisnis, bahkan media sosial juga dipakai. Nah, selanjutnya peranan statistika. Statistika itu penting banget, apalagi di zaman sekarang. Beberapa peranannya bantu ambil keputusan, lihat hubungan antar data buat perencanaan, prediksi ke depan. Contoh, berusaha lihat data penjualan sampai terus merekas tentuin strategi marketing. Jadi bukan asal tebak, tapi pakai data. Nah, selanjutnya jenis-jenis statistika. Jenis-jenis statistika di sini ada dua jenis, yaitu yang pertama statistika deskriptif. Ini cuma buat menjelaskan data. Contoh, data jumlah pengangguran dari tahun 2020 sampai dengan 2023 ditampilkan dalam grafik. Nah, kita cuma lihat dan pahami datanya tanpa ambil kesimpulan dasar. Nah, kedua, statistika inferensial. Ini lebih naik level. Digunakan untuk menarik kesimpulan mewakili populasi dari sampel. Contoh, kita survei 100 mahasiswa tentang kebiasaan belajar. Nah, dari situ kita simpulkan kebiasaan semua mahasiswa, walaupun yang ditanya cuma sebagian. Selanjutnya, kegunaan statistika. Kenapa sih kita harus belajar statistika? Karena bantu kita ngerti data, bantu ambil keputusan yang lebih tepat, dipakai di penelitian, penting banget di dunia kerja. Contohnya, kalau kamu kerja di perusahaan, pasti bakal ketemu laporan data, grafik, dan analisis. Oke, next, yaitu penelitian atau riset. Statistika itu gak bisa dipisahin dari penelitian, karena penelitian itu proses, itu mengumpulin data, ngolah data, ambil kesimpulan, biasanya dimulai dari pertanyaan. Contoh, kenapa nilai mahasiswa turun? Nah, dari situ kita cari data dan analisis pakai statistika. Nah, selanjutnya pengukuran dan skala. Dalam statistika ada juga yang namanya skala pengukuran. Ini penting banget karena beda data, beda cara ngolahnya. Yang pertama nominal, cuma kategori. Contohnya jenis kelamin sama agama. Kedua ordinal, yaitu ada urutan. Contohnya ranking 1, 2, dan 3. Yang ketiga interval, ada jarak tapi nggak ada nol mutlak. Contohnya suhu. Yang keempat itu adalah rasio, paling lengkap ada nol mutlak. Contohnya berat badan, tinggi badan. Jadi ini penting supaya kita nggak salah analisis data. Nah, terakhir yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, di sini dalam penelitian ada dua hal penting. Yang satu, validitas, yaitu apakah data yang kita ukur itu benar. Contoh, kita mau ukur tingkat kepuasan, tapi pertanyaan nggak nyambung, sampai berarti nggak valid. Yang kedua, reliabilitas, apakah hasilnya konsisten. Contohnya, kalau kita ukur berkali-kali hasilnya tetap sama,
tepat. Dan ternyata statistika itu dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman lebih paham